Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama Sunset Solution Channel. Pagi ini kami akan berbagi tentang pengertian ya atau pemahaman tentang kejahatan dan pelanggaran. Nah, ini adalah suatu tindakan perbuatan hukum ya, perbuatan hukum yang sering kita dengar antara kejahatan dan pelanggaran. Ini merupakan yang sering juga ditanyakan di antara teman-teman kita, karena kejahatan pelanggaran ini sepertinya sama, akan tetapi ini sangat berbeda. Pertama kita jelaskan dulu tentang arti pelanggaran ya. Pelanggaran ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum, melawan hukum ya. Akan tetapi efeknya tidak berpengaruh langsung kepada orang lain. Nah, ini umpamanya di jalan raya ya, jalan raya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan masker atau tidak memakai kaca spion. Ini termasuk pelanggaran ya. Inilah yang disebutkan pelanggaran. Terhadap pelanggaran ini dalam hukumnya ini tidak sama seperti kejahatan. Ini tidak perlu pembuktian ya. Ini tidak perlu pembuktian karena perbuatannya cukup jelas, itu merugikan dirinya sendiri ya. Itu membahayakan dirinya sendiri. Artinya polisi dapat melakukan sanksi terhadap pelanggaran. Jadi perbedaan yang sangat menonjol pada pelanggaran itu adalah sifat kesengajaan ya, kesengajaan atau sifat kelalaian. Nah, ini tidak termasuk dalam sebuah pelanggaran, karena pelanggaran ancamannya tidak ada namanya penjara ya. Yang ada penjara itu adalah kejahatan ya. Pelanggaran ini tidak dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya ya, aturan yang melarangnya. Itu contohnya umpamanya dalam KUHP itu ada pasal 492 KUHP tentang mabuk di tempat umum. Orang mabuk di tempat umum itu pada prinsipnya akan merugikan diri sendiri. Ini termasuk dalam tindak pelanggaran ya, karena hal ini dilarang oleh undang-undang langsung. Sanksinya yaitu berupa kurungan. Sanksi berupa kurungan, bukan penjara ya, karena sifatnya pendek. Kedua, merugikan diri sendiri dalam tindakan pelanggaran ini. Itu sifatnya merugikan diri sendiri. Dalam penerapan hukumnya terhadap pelanggar ini ya, tidak perlu memerlukan pembuktian ya. Artinya ini termasuk pidana ringan. Akan tetapi hal ini jelas suatu yang dapat diberi sanksi ya, karena perbuatannya itu adalah perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh peraturan. Nah, sedangkan kejahatan adalah sesuatu perbuatan, norma-norma yang di tengah masyarakat itu merupakan sesuatu yang wajib dihukum karena bertentangan dengan norma yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, hal ini meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang, artinya ini dinamakan kejahatan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, yaitu contohnya pembunuhan, pencurian, penganiayaan ya, penggelapan, penipuan dan sebagainya. Ini jelas suatu norma yang menurut hukumnya sudah mesti harus mendapat hukuman karena sudah bertentangan dengan norma yang sudah ada di tengah masyarakat. Untuk penerapan hukumnya pada kejahatan ini mesti terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian ya. Nah, ini harus dibuktikan dalam sebuah penyidikan. Nah, sedangkan pelanggaran tidak perlu ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Nah, sinilah beda yang sangat prinsip sekali antara kejahatan
dan pelanggaran. Nah, sedangkan kejahatan ini pun ini mesti dilakukan pembuktian ya oleh penegak hukum agar perbuatan tersebut dapat diberi sanksi. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang yang sudah dilarang oleh ketentuan hukum. Sedangkan kejahatan adalah suatu perbuatan norma hukum yang sudah hidup di tengah masyarakat dan wajib menerima hukuman terhadap perbuatan tersebut. Seperti kita lihat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang menyebutkan dilarang melakukan pembunuhan, tidak ada. Dilarang melakukan penganiayaan, tidak ada. Dilarang melakukan pencurian, tidak ada. Nah, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini tidak ada larangan. Akan tetapi barang siapa melakukan tersebut dipidana, ya. Barang siapa melakukan tindak pidana pencurian dipidana. Nah, inilah bedanya antara pelanggaran dan kejahatan. Sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu kejahatan apabila memenuhi unsur yang dituangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Ini dapat kita rincikan ada berapa poin ya. Satu, berupa pidana penjara. Kedua, merupakan tindak pidana berat. Ketiga, merugikan orang lain ya. Keempat, merupakan pelanggaran terhadap orang lain. Kelima, tindak pidana kejahatan perlu adanya pembuktian. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Harus ada perbuatan manusianya. Nah, berarti sering kita dengar itu dalam pasal di situ disebutkan barang siapa, artinya kan manusia. Selanjutnya adalah perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Selanjutnya harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat. Nah, disinilah yang kita sebutkan tadi mesti dibuktikan ya, dibuktikan secara ilmu pembuktian, secara hukum. Selanjutnya perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Nah, berlawanan ya, berlawanan artinya perbuatan tersebut berlawanan dengan norma yang ada. Umpamanya seseorang melakukan pencurian, artinya di tengah masyarakat walaupun undang-undang tidak ada, ini norma ini sudah terjadi, sudah ada dari sebelumnya. Nah, artinya kitab hukum pidana tinggal melaksanakan dari perbuatan kejahatan tersebut. Di dalam undang-undangnya yang terakhir mesti ada ancaman hukuman. Nah, inilah disebutkan di dalam unsur dari sebuah kejahatan yang dituangkan dalam KUHP. Jadi kesimpulannya bahwa kejahatan itu adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tapi bertentangan juga dengan moral agama ya, dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, inilah yang namanya kesimpulan dari suatu tindak pidana kejahatan. Jadi jelas ya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ya. Kalau pelanggaran ini adalah suatu perbuatan yang menyimpang, yang membahayakan dirinya sendiri dan tidak begitu berdampak kepada orang lain, dan hal ini telah dilarang oleh undang-undang aturan yang mengaturnya ya. Sedang kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh undang-undang, akan tetapi juga sudah bertentangan dengan norma agama dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, inilah yang perbedaan yang sangat prinsip ya. Dalam penerapan hukumnya perbedaannya adalah unsur kesengajaan dan kelalaian. Nah, di dalam kejahatan ini mesti adanya unsur kelalaian dan kesengajaan. Nah, terima kasih. Semoga penjelasan sekilas ini dapat dipahami oleh rekan-rekan Solution Channel. Sampai ketemu lagi pada tayangan kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.